baik. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu pada kegiatan sesi praktik untuk kegiatan supervisi ini atau disebut juga dengan coaching. Ini adalah salah satu tugas dari modul 2.3 ini ya. Untuk selanjutnya mungkin untuk sesi ini yang akan menjadi coachnya adalah Ibu Ina Hanifah, dan yang akan menjadi coachingnya adalah Ibu Ucu Solihat. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu. Abi coachnya. Diulang. Ya, mohon maaf Bu. Ibu coachingnya ya, Ibu Ucu coachingnya. Iya. Coach. Saya coaching. Siapa yang jadi coaching? Saya kan. Coachingnya Bu Ina coaching, saya. Oh iya, siap kita ini ya Bu. Mungkin aku coach. Oh Ibu coachnya, Bu Ucu coach. Oke, siap. Mohon maaf ya Bu ya. Kali ini yang akan menjadi coachnya adalah Ibu Ucu Solihat, dan yang akan menjadi coachingnya adalah Ibu Ina Hanifah. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Ucu dan Ibu Ina untuk bisa melaksanakan coachingnya. Mangga silahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Dini. Ibu Ina, apa kabar? Alhamdulillah Bu, kabarnya baik. Ya, Alhamdulillah baik juga. Sesuai dengan permintaan Ibu Ina meminta waktu saya karena Ibu Ina ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Boleh Ibu Ina ceritakan apa yang ingin Ibu Ina sampaikan kepada saya sore ini? Baik Bu, jadi sebetulnya ya kemarin saya merasakan ada perasaan yang tidak nyaman lah ya, tidak enak yang saya rasakan. Makanya saya juga mengontak sama Ibu Ucu untuk menjadi coach buat saya ya, terkait dengan apa yang saya rasakan pada saat itu. Yang saya rasakan itu adalah gini ya Bu, ketika yang saya rasakan di sekolah nih, saya di sekolah itu di kelas, terutama ketika mengajar saya sebagai guru bidang PAI gitu ya, dalam pembelajaran saya merasakan pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak-anak, si anak itu merasa responnya kurang gitu ya. Ketika saya memberikan materi, menyampaikan dan menjelaskan pembelajaran yang saya sampaikan kepada siswa gitu, saya kemudian selesai menjelaskan itu si siswa terbagi kelompok gitu ya. Nah, saat dibagi kelompok dalam satu kelas itu terbagi 5 kelompok gitu. Lalu si anak itu saya meminta untuk mengerjakan tugas gitu, berkelompok, berdiskusi gitu ya, berkolaborasi anak-anak di dalam tugas saya. Nah, kemudian saya menyampaikan setelah selesai tugas yang saya berikan kepada anak-anak, mereka untuk diminta mempresentasikan gitu ya. Tetapi ada 2 kelompok yang ternyata ketika waktunya untuk mempresentasikan tugas mereka selalu menyampaikan belum selesai gitu ya. Padahal di situ kan bukan hanya 2 orang, atau dalam kelompok diskusi itu ada terdiri dari 6 orang dalam satu kelompok gitu. Tapi mereka malah menyampaikan belum selesai, dan belum selesai dari kedua kelompok itu, yang semuanya ada 5 kelompok, dan 2 kelompok itu tidak selalu menyampaikan tidak selesai. Terlihat dari ekspresi mereka juga, wajah mereka ada rasa yang tidak semangat ya. Jadi ada terlihat kayak yang tidak antusias gitu ya. Kemudian ada tidak semangatnya, rasa bosan yang saya lihat dari mereka gitu. Apa mungkin karena ya pengelompokan memang dibagi oleh saya sendiri gitu ya, jadi tidak oleh mereka gitu. Dan saya merasakan kok seperti ini ya, mereka gitu dalam pembelajaran ini tidak ada semangat gitu di dalam belajar, seperti hal yang bosan gitu. Gitu sih yang saya rasakan Bu gitu. Ya, baik. Jadi Bu Ina merasa anak-anak kurang antusias dalam pembelajaran yang Bu Ina bawa, kemudian kurang merespon, dan anak-anak sebagian itu tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bu Ina. Betul begitu Bu Ina? Iya, betul Bu. Iya. Lalu Bu, bagaimana kondisi kelas yang Bu Ina inginkan?
Kalau kondisi kelas yang saya inginkan itu ya Bu ya, anak bisa semangat, bisa merespon pembelajaran dengan baik gitu ya, aktif di kelas gitu. Ketika diberikan tugas berdiskusi, kemudian harus menyampaikan tugas diskusinya, ya semuanya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik gitu ya, merespon semuanya apa yang disampaikan gitu. Andai pun misalkan tidak paham bisa menanyakan, ya aktif lah di dalam kelas gitu. Jadi pembelajaran yang aktif semuanya ikut terlibat dan semangat gitu dalam pembelajaran gitu sih Bu. Iya, baik. Berarti Bu Ina ingin kondisi kelas yang semangat, kemudian respon pembelajaran dari anak itu baik, kemudian anak juga semua kelompok bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Begitu ya, Bu Ina? Ya, betul, Bu. Iya. Nah, itu memang kondisi yang diharapkan oleh semua banyak guru tentunya ya, bukan hanya Bu Ina saja. Jadi kondisi ini adalah kondisi ideal untuk seorang pendidik kepada siswanya. Nah, kemudian apa yang akan Bu Ina lakukan untuk menciptakan kondisi yang Bu Ina inginkan? Yang saya akan lakukan supaya anak juga bisa semangat dan tidak bosan ya, tentunya dalam pembelajaran terlihat aktif juga. Mungkin saya nanti bisa menerapkan ya dengan menyelipkan yaitu ice breaking kepada anak-anak supaya menunjukkan rasa bosannya itu dengan semangat, membangun semangat kembali gitu ya. Karena memang pembelajaran saya ya Bu, di akhir pembelajaran, tidak di jam awal, kan beda ya suasana si anak ketika masuk belajar jam pertama di jam 7 pagi dengan jam 11 gitu di akhir-akhir menuju pulang gitu kan. Kalau misalnya saya kebetulan di akhir menuju akhir pelajaran gitu, ekspresi anak kan tentu tetap saja lelah itu terlihat beda pagi hari gitu ya semangatnya. Nah, saya akan memunculkan ice breaking yang saya sampaikan kepada anak-anak dengan ya saya pimpin supaya mereka semangat dan tidak bosan. Lalu saya nanti akan ya saya harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi juga gitu kepada anak-anak agar mereka menunjukkan dalam kesiapan belajarnya juga menunjukkan keinginan mereka itu seperti apa, nah kita ikuti, mungkin seperti itu, sesuai dengan minatnya mereka di dalam belajar itu yang bagaimana gitu. Nah mungkin saya harus menerapkan itu gitu ya di dalam kelas agar tidak seperti hanya yang saya mau gitu kan. Tentunya memang kemauan sebagai guru saya pribadi ingin anak itu semuanya aktif di dalam kelas itu ya, sesuai keinginan kita. Dan saya nanti yang biasanya dalam pembelajaran saya selalu membagi kelompok yang sesuai saya buat gitu ya kepada anak-anak gitu. Yang maksudnya mah tadi tujuannya yaitu supaya si anak itu ini apa ya tidak inilah. Jadi nanti mah ketika saya menyampaikan pembelajaran kepada anak akan saya pengelompokannya itu ketika harus berkelompok mereka memilih keinginan mereka sendiri gitu ya. Jadi tidak harus melulu oleh saya gitu kan, karena si anak mungkin ada rasa bosan berpartner gitu ya dengan rekannya yang itu saja. Mungkin itu maksudnya ke sana juga si anak merasa bosannya itu. Mungkin nanti itu yang saya akan lakukan Bu di dalam pembelajaran. Kalau misalnya ya itu pembelajaran yang supaya menyenangkan lah ya, dengan ada ice breaking juga tadi untuk menerapkan juga berdiferensiasi di kelas pembelajarannya itu. Terkait Baik, Bu Ina luar biasa sekali ya. Tadi rencana aksi Bu Ina, saya dengar tadi Bu Ina akan melakukan ice breaking dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas supaya bisa membuat anak antusias dan supaya bisa memenuhi kebutuhan anak pada jam-jam terakhir itu ya. Nah, kemudian bisa Ibu ceritakan selain ice breaking dan pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana Ibu melaksanakan sesuatu yang lain yang bisa membuat anak itu antusias dan menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu berikan. Jadi saya akan
perlu juga yang saya lakukan itu adalah metode ya, metode dalam pembelajaran. Tentu saya harus ada evaluasi ya, dalam artian metode yang saya berikan tidak hanya dalam satu metode saja di dalam pembelajaran. Misalnya saya memberikan metodenya tentang saintifik gitu ya. Nah, nanti saya bisa memberikan metode pembelajaran dengan dengan discovery learning gitu ya kepada anak gitu, agar anak juga memang tentu tidak merasa bosan ketika saya memberikan pembelajaran itu, tidak ya, ingin menunjukkan rasa semangatnya lah gitu ya ke pembelajaran yang saya sampaikan kepada mereka gitu, agar mereka semangat gitu sih Bu yang akan saya lakukan supaya ada perubahan gitu. Iya, baik. Kalau kita pakai skala keberhasilan ya Bu, yang skala awal itu Ibu ada di, kalau misalnya 1 untuk yang belum berhasil, kemudian 10 untuk kondisi yang sudah berhasil. Nah, kondisi awal Ibu itu di nomor berapa Ibu? Kondisi awal jika di rank itu ya dari 1 sampai 10, kondisi awal saya dalam memberikan pembelajaran mungkin di kondisi 5 ya Bu ya. Karena bisa itu tadi ya, pembelajarannya kurang memberikan semangat dan ada bosan dari anak gitu ya, tidak ya, dalam pembelajaran tidak merespon dengan baik, tidak aktif juga gitu. Nah itu ya, jadi poin 5 itu sudah Ibu sebutkan tadi ya, kondisinya karena anak kurang antusias, anak merasa bosan dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu berikan. Nah, kemudian Ibu ingin tingkatkan menjadi poin berapa, Bu, selanjutnya? Harapan untuk perbaikan dari kalau di rank itu ya tentunya saya ingin yang terbaik ya Bu ya. Kalau misalnya kalau bisa memang 10 gitu ya, rank yang terbaik gitu. Yang diharapkan gitu ya untuk pembelajaran yang sesuai yang diharapkan itu gitu. Iya. Nah, kalau untuk waktu dekat ini Ibu ingin di poin berapa, Bu? Kalau untuk waktu dekat ini ya saya ingin tidak inilah Bu ya, saya 8 lah yang poin saya yang untuk mendekati perbaikan itu gitu ya, sebelum poin yang tertinggi itu. Ya, baik Ibu. Bisa Ibu gambarkan poin 8 itu kondisi pembelajaran itu yang seperti apa? Kondisi pembelajarannya itu ya ketika guru saya sendiri memberikan pembelajaran di kelas gitu ya. Ketika memberikan pembelajaran, menyampaikan materi yang saya sampaikan kepada murid, si anak dan murid itu sendiri bisa merespon aktif ketika diberikan pertanyaan pemantik kepada mereka. Lalu nanti ketika diminta untuk berdiskusi dan mereka itu aktif berdiskusi dengan temannya, lalu nanti ketika diskusi itu selesai, ketika diminta untuk menghadirkan tugas atau mempresentasikan, mereka bisa mempresentasikan dengan baik gitu, tugas itu dengan sesuai yang mereka kerjakan gitu. Kemudian bisa Ibu ceritakan apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai nilai 8 itu, Bu? Yang saya lakukan tentunya melakukan perbaikan ya, perbaikan yang tadinya dirasa banyak kekurangan yang saya berikan kepada murid dalam pembelajaran saya. Jadi perbaikannya yaitu tugas-tugas yang saya berikan kepada mereka dengan memperbaiki pembelajaran itu tadi, adanya ice breaking, kemudian saya juga memberikan ya pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, sesuai kesiapan belajar mereka, minat mereka, dan profil dari mereka itu sendiri, seperti itu. Iya, baik Ibu. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan ya, apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai poin 8 itu. Nah, Ibu kira-kira kapan akan memulai rencana Ibu untuk mendapatkan nilai 8 itu? Tentunya saya akan memulai melakukan perencanaan ini untuk aksi nyata yang saya akan lakukan ya secepatnya ya Bu ya, ketika jadwal saya masuk di kelas gitu ya, karena saya kan guru bidang PAI itu tidak seperti wali kelas ya yang selalu ada. Jadi ketika jadwal saya masuk, saya akan melakukan evaluasi dan menerapkan pembelajaran untuk aksi nyata itu. Iya. Bagaimana Ibu menilai progres kondisi belajar Ibu? Mau berapa lama gitu menilai progresnya?
Oh, menilai dari perkembangan pembelajaran saya gitu ya Bu ya. Ya ini ya Bu ya. Ketika pembelajaran saya berlangsung juga saya menilai itu dan berlanjut lah Bu ya. Jadi ketika saya melakukan pembelajaran itu, kemudian saya juga menerapkan di kelas yang lain juga gitu sampai pembelajaran itu berlangsung sampai selesai dan berikutnya ketika masuk lagi pembelajaran. Iya. Kalau misalnya untuk menilai progres, Ibu perlu di coaching lagi tidak? Tentunya untuk ini saya perlu lagi untuk di coaching ya dari apa yang nantinya sudah saya lakukan di rencana aksi yang setelah coaching ini gitu ya Bu ya. Iya. Nanti saya akan kepada Bu Ucu untuk melakukan coaching kembali ya gitu. Iya. Kira-kira berapa lama waktunya Bu kita bisa melaksanakan refleksi progres perkembangan dalam pembelajaran Ibu? Kurang lebih 2 minggu ya Bu ya setelah saya melakukan pembelajaran gitu ya. Nanti saya ingin coaching kembali dengan Ibu gitu untuk Iya. merefleksikan dari coaching yang saya terapkan aksi nyatanya di sekolah. Baik, kita 2 minggu lagi ketemu lagi ya Bu Ina ya. Baik Bu Ucu, Iya. terima kasih. Terakhir dari saya Bu Ina, apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan coaching sore ini? Yang saya dapatkan dari kegiatan coaching ini tentunya saya merasakan ini ya Bu ya dari yang Ibu udah coaching hari ini itu saya merasakan saya mendapatkan wawasan juga menggali apa yang menjadi permasalahan saya gitu dan saya menemukan solusi yang tadi yang sudah di coaching sama Ibu Ucu gitu, mendapatkan solusi untuk saya nanti di rencana aksi diterapkan gitu ya di kelas gitu. Iya, baik Ibu Ina, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan praktik coaching sore ini bisa membantu Ibu Ina dan bisa diimplementasikan secepatnya ya. Ya, Saya baik, kembalikan kepada Ibu Dini. Bu, ini udah 17 menit ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Ina dan Ibu Ucu yang telah melakukan coachingnya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa mendapatkan manfaat untuk kita semua, baik sebagai calon guru penggerak ataupun untuk sebagai guru yang bisa membimbing siswanya di kelas. Untuk selanjutnya mungkin akan lanjut saja ya untuk kegiatan coaching yang ketiga. Mangga. Mungkin saya sebagai coachnya ya. Iya. Sebagai sebagai pengamat ya Bu ya. Saya sebagai observer. Apakah kita harus berefleksi dulu ya Bu ya untuk Bu Ucu ya? Iya. Sebentar ya. Kita berefleksi dulu sebentar. Bu Ucu, mohon maaf ada beberapa pertanyaan untuk Ibu berkaitan dengan refleksi diri latihan coaching ini. Mungkin yang pertama yang akan saya tanyakan untuk refleksi refleksi diri Ibu dulu mungkin ya. Yang saya ingin tanyakan adalah yang pertama, apakah yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini, Bu? Iya, baik, terima kasih Bu Dini. Yang sudah baik dalam sesi praktik coaching sore ini, saya sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian mengidentifikasi masalah, dan menanyakan rencana aksi, serta membuat coach itu bertanggung jawab dengan rencana aksinya dengan cara menyatakan, menanyakan kapan rencana aksi itu bisa direfleksi. Demikian mungkin Bu. Bentar Bapak, itu Bapak ini mangga Bapak. Sudah semua untuk praktek code sebagai code dan coaching sudah. Belum Bapak, ini satu lagi Bu. Satu lagi Pak. Nggak usah observer, nggak usah langsung aja coaching. Yang belum dari coach siapa? Iya, sok. Ya. Mangga Pak. Silakan saya menjadi coachnya ya. Ya, baik, hari ini coaching hari ini saya sebagai pengamat untuk ini ya. Silahkan Bu Dini yang sebagai coach dan Bu Ucu sebagai coachee untuk menyampaikan terkait dengan coaching pada hari ini. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ucu, apa kabar Bu Ucu hari ini?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Nah, Bu Ucu kemarin itu kan kita sudah ngobrol-ngobrol ya, katanya Bu Ucu akan cerita-cerita sedikit pada saya untuk istilahnya apa ya, kita coaching gitu ya, kita coaching untuk menyelesaikan masalah yang yang sedang dihadapi oleh Bu Ucu. Iya. Sebetulnya Bu, boleh tahu nggak masalahnya seperti apa? Iya, boleh sekali Bu Dini. Terima kasih atas waktunya. Tadi itu saya dipanggil sama kepala sekolah, Bu, untuk mengevaluasi input PPDB tahun ini. Jadi pada tahun ajaran ini kelas 1 itu masuknya itu cuma 67 dan itu menurun dari tahun sebelumnya. Jadi kurva menurun itu dipertanyakan oleh kepala sekolah kepada saya. Nah, saya selaku guru kelas 1 merasa merasa terbebani. Kenapa nanyanya cuma ke guru kelas 1? Karena kalau input sekolah itu kan adalah gambaran dari kualitas guru-guru yang ada di sekolah. Kalau menurut saya, Bu, begitu. Jadi mungkin harga diri Bu Ucu agak tergoyang ya Bu ya. Jadi merasa terbebani juga ya Bu ya. Nah, iya betul Bu. Ya. Jadi saya sepertinya kalau menurut saya sepertinya saya itu kinerjanya menurun seperti. Jadi kinerja guru kelas 1 itu sepertinya berbanding lurus dengan input siswa yang masuk pada tahun ajaran baru. Kalau menurut saya seperti itu. Iya. Tadi Bu Ucu bicara tentang kualitas guru-guru yang ada di sana ya Bu. Kalau boleh tahu menurut Ibu kualitas guru-guru di sana itu seperti apa Bu? Apakah memang itu ada pengaruhnya terhadap kondisi murid sekarang yang menurun? Kalau menurut Bu Ucu itu bagaimana? Kalau menurut saya karena guru-guru itu memang dari setahun ke belakang juga sudah kombel ya, sudah ada kombel, kemudian kombelnya itu mengulas tentang strategi pembelajaran, kemudian guru diminta untuk mempraktikkan strategi itu di kelasnya. Jadi sepertinya tidak ada kesenjangan yang besar kalau masalah kualitas ya. Tapi saya Bu sepertinya melihat ada hal lain gitu yang membuat input siswa baru itu kurang. Jadi kalau di sekolah tetangga itu ada gratis seragam, kalau di sekolahnya itu tidak seperti itu. Kelihatannya kalau hal lain itu memang sangat berpengaruh besar tidak menurut Ibu terhadap menurunnya siswa ini? Iya, karena saya juga sudah merasakan ya, karena medsos itu tentang gratis seragam itu membuat orang tua itu menjadi lebih tertarik karena mungkin karena lebih ringan biayanya, sehingga orang tua itu lebih tertarik ke sekolah yang ada gratisannya. Tapi di sekolah kami itu berprinsip nggak ada gratisan, karena 20 tahun saya mengajar belum pernah ada gratisan di sekolah. Iya, berarti kalau begitu menurut Bu Ucu ada berpengaruh besar ya Bu terhadap yang dari sekolah tadi itu pengaruhnya sangat besar ya Bu terhadap kondisi yang sekarang terjadi. Iya. Kalau menurut Ibu kira-kira gitu ya Bu ya, apa yang akan Ibu lakukan, yang akan Ibu rencanakan untuk kedepannya mungkin Bu seperti itu. Hal-hal baik apa gitu yang akan Ibu lakukan agar kondisi ini menjadi lebih baik lagi? Iya. Jadi kalau saya mengingat tahun lalu juga nggak gratisan ya Bu ya, tapi kami itu lebih unggul siswanya. Sekolah tetangga pakai gratisan juga seperti tahun ini, tapi sedikit.
yang masuk itu. Nah, itu mungkin ada hal lain sepertinya yang bisa orang tua itu lebih tertarik kepada sekolah lain. Kalau yang saya tahu ya, nah itu kan di sana itu kan ibu guru kelas 1-nya itu masih muda. Jadi kalau ada kegiatan apapun selalu update status ya. Kayaknya mungkin itu salah satunya mungkin ya, karena kalau saya lihat ke saya sendiri jarang update status, tapi pas lihat update status teman, ini juga saya udah melaksanakan, cuma tidak update status. Nah, sepertinya mungkin itu salah satunya Bu gitu. Kira-kira ke depannya kalau untuk perbaikan ini apa akan Ibu lakukan tidak dengan mengupdate status dan lain-lainnya seperti itu, apa akan dicoba juga Bu untuk meningkatkan rating sekolah Ibu? Ya, sepertinya akan dicoba juga ya, karena medsos itu kan imbasnya itu luas sekali. Kalau teman yang satu kontak itu bisa melihat, kemudian mereka bercerita kepada temannya, jadi kan semakin luas. Nah, itu sepertinya akan saya lakukan agar pamor gitu ya, pamor sekolah saya itu bisa lebih luas, sehingga banyak orang tahu kalau di sekolah saya juga melaksanakan hal-hal yang memang membuat anak itu kegiatan belajarnya menyenangkan gitu. Ya. Nah, Bu, kira-kira selain update status, apalagi Bu yang akan Ibu kembangkan lagi biar sekolah Ibu tambah mantap? Menurut Ibu bagaimana? Selain update status, jadi kita juga harus memang konsisten melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Jadi melaksanakan pembelajarannya itu bukan hanya untuk status, tapi memang benar-benar kita ingin memberikan yang terbaik ya untuk murid. Namun kita juga, saya juga ingin ada sesuatu yang dilihat oleh masyarakat dari kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan. Ya, berarti Ibu tetap yang pertama mungkin Ibu akan tetap seperti semula ya Bu, tidak ada gratisan, mungkin kemudian akan update status dan akan tetap konsisten ya Bu untuk membuat motivasi dalam pembelajaran, mungkin itu yang utama ya Bu ya. Ya, benar. Nah, jadi tanpa gratis juga kayaknya bisa nanti tahun depan kita dapat yang lebih. Iya, mudah-mudahan Bu ya. Iya. Ibu kalau dilihat dari kalau kita andaikan ya Bu di ranking kan gitu, kira-kira menurut Ibu yang sudah Ibu lakukan sebelumnya itu ada di ranking berapa ya Bu ya, kegiatan Ibu dan lain-lainnya itu. Jadi kondisi kemarin itu kira-kira kalau di dalam ranking kan secara ini Ibu ada di posisi ranking berapa kondisinya? Kalau setahun lalu itu rankingnya ada di 9 gitu sepertinya, karena kita itu jor-joran untuk tahun yang kebelakangnya itu, karena kita bersaingnya ketat sekali, banyak yang pindah karena gratisan itu, kita itu sampai ke mendatangi ke TK-TK, kemudian bikin TikTok di medsos, bikin TikTok sama orang tua, pokoknya jor-joran lah. Tapi karena mungkin sudah nyaman, dapat banyak, tahun ini jadi menurun ratingnya. Jadi kira-kira berapa? Ada di nomor berapa Bu kalau di angka? Ratingnya jadi 7. Waduh, jadi turun 2 poin ya Bu. Iya. Nah sekarang gimana untuk meningkatkan rating menjadi, Ibu pengennya berapa? Kalau sekarang kan ada di posisi 7 ya Bu, kira-kira Ibu pengen ke rating nomor berapa sekarang? Apakah langsung ke 10 atau mungkin ke 8 dulu, ke 9 dulu atau gimana? Kalau kondisi yang Ibu inginkan, yang Ibu harapkan saat ini. Iya, karena saya sudah merasakan yang waktu strateginya itu dapat murid banyak,
Nah, itu sepertinya saya mau pakai lagi, jadi ke-9 lagi. Jadi melaksanakan strategi yang setahun lalu kita pakai lagi gitu. Jadi, mendatangi ke TK-TK, kemudian memberi santunan ke anak TK yang tidak mampu, kemudian ada kunjungan ke orang tua gitu dari pihak sekolah itu ke rumah-rumah gitu. Iya, berarti itu sangat baik sekali ya Bu apabila Ibu laksanakan semuanya dan mudah-mudahan itu semuanya dilancarkan ya Bu ya. Iya. Ibu kira-kira kalau melihat kondisi seperti itu untuk untuk menuju progres atau untuk itu kapan gitu Ibu akan memulai melakukan kegiatan seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi? Iya. Ya, saya akan melaksanakan secepatnya. Apapun kegiatan belajar yang kita laksanakan itu diliput oleh tim media dan di-share ke grup orang tua sehingga orang tua kan bisa share lagi. Kemudian nanti semakin banyak kan masyarakat yang mengetahui iklim sekolah Sawah Lega 2 itu seperti apa. Seperti menabung kepercayaan untuk masyarakat ke sekolah. Kapan Ibu itu akan dilakukannya Ibu? Mulai dekat-dekat ini atau kapan Bu? Iya, mulai dekat-dekat ini sepertinya. Iya, mudah-mudahan itu bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Saya ingin sekali melihat progres dari Ibu di sekolah Ibu dan lain-lainnya gitu, bagaimana ke depannya. Untuk selanjutnya untuk melihat perkembangan tersebut, apakah Ibu akan istilahnya akan merencanakan untuk bertemu saya lagi, untuk bercoaching dengan saya lagi, gimana menurut Bu? Iya, betul sekali Bu. Saya juga perlu berbagi nanti apa yang saya lakukan untuk merefleksi rencana aksi yang telah kita bicarakan ini. Mungkin 1 bulan ke depan saya ingin Ibu mengcoaching saya lagi. Iya, mudah-mudahan saya mendapatkan kabar baik ya Bu dari yang sudah Ibu lakukan selama 1 bulan nanti ya Bu. Amin Bu, terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya ya Bu, ada yang perlu saya tanyakan, mungkin yang terakhirnya gitu. Dari hasil diskusi kita kali ini, apa yang bisa didapat Bu dari hasil diskusi kita kali ini? Mungkin bisa perasaan, mungkin bisa hal lainnya mungkin. Silakan Bu. Baik Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah menyediakan waktunya untuk mengcoaching saya. Saya mendapatkan banyak sekali pelajaran karena dari apa yang saya paparkan, Ibu itu merangkum dan menggali ide-ide untuk pemecahan masalah saya. Jadi saya sangat senang sekali karena saya bisa berpikir kritis untuk masalah-masalah yang saya hadapi saat ini. Iya, kira-kira Bu, apakah ada yang mungkin harus kita tingkatkan dari kegiatan diskusi kita kali ini? Ya, sepertinya yang harus ditingkatkan itu jadi lebih tergali ide-idenya gitu ya. Tadi kan baru dua, jadi ingin lebih tergali ide-ide yang bisa dilaksanakan untuk pemecahan masalah saya. Iya, mudah-mudahan kedepannya kita ketemu lagi ya Bu dan bisa lebih menggali ide-ide dari Ibu. Mungkin kedepannya mungkin saya bisa membantu Ibu untuk menemukan ide-ide terbaik untuk kemajuan kita bersama ya. Iya, baik. Terima kasih Ibu Dini. Sama-sama Bu. Untuk itu kita tutup kegiatan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada ya, terima kasih. Kemana Ibu Ucu tadi? Bapak maaf tadi saya ada dipanggil sama kepala sekolah Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Mana nih bor yang lain suruh bergabung? Udah habis waktu kita. Iya. Ini HP ada nih.
nih. Ini nih. Ini kan ini. Nih. Nyatu nih. 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 Ini sayang nih. Ini. Nih. Ini adek. Nih. Ini ambil. Oh, tas dulu. Dede pakai yang Ini ini. ambil, Ci, udah. Tas dulu.